Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Kembali lagi di channel Arah Senja. Masih bersama Hanum di sini yang akan meneruskan sebuah kisah yang berjudul Tak Sengaja Melihat Auratmu Part 7. Sebelum bercerita, Hanum berharap untuk like dan subscribe channel ini. Selamat pagi Mas, baru mau aku bangunkan, ternyata sudah bangun terlebih dulu. Aku sudah siapkan sarapan. Tunggu aku ya, aku mau mandi dulu, kita sarapan bersama-sama. Tapi maaf, aku masaknya cuma sedikit, cuma cukup untuk 2 porsi, untuk aku sama kamu. Terus Raya sarapan apa? Mas Akbar menanggapi ucapanku dengan suara datar. Raya kan punya tangan, punya kaki, dia bisa masak sendiri, pokoknya jangan ada yang makan sebelum aku kesini. Aku segera berlari ke kamarku, mandi dengan cepat dan kemudian memilih pakaian yang kuanggap seksi, agar perhatian lelaki itu nantinya berpindah ke arahku. Setelah memoles wajah tipis-tipis dan merasa cantik, aku pun segera kembali ke ruang makan. Mereka berdua masih tampak duduk di kursi. Raya sungguh sangat tidak tahu malu sama sekali. Dengan cekatan aku segera mengambil menu untuk Mas Akbar, juga untukku. Sengaja hanya kusiapkan 2 piring saja. Semua menu yang ada sengaja kuhabiskan untuk 2 porsi, agar Raya tidak ikut makan makanan ini. Ini untukku, tanya lelaki itu kepadaku. Iya, ini adalah wujud baktiku untuk calon suamiku. Aku segera mengambil tempat duduk persis di samping kiri lelaki itu. Raya, kamu silahkan berdiri, tita Mas Akbar kepada perempuan yang duduk di sebelah kanannya. Raya pun menurut, dia lekas mengangkat bobot tubuhnya dari kursi. Kemudian Mas Akbar menggeser tubuhnya, duduk tepat di kursi yang baru saja diduduki oleh Raya. Satu tangan kanannya terulur merangkul perut perempuan itu dan didudukkan di atas pangkuannya. Tangan dan kakimu, bahkan seluruh perangkat tubuhmu semalam sudah cukup digunakan untuk melayaniku, untuk menyenangkan aku. Sekarang kamu cukup duduk manis di atas pangkuanku, aku yang akan menyuapimu. Aku terbengong-bengong melihat kelebayan lelaki itu. Aku bisa duduk sendiri Mas, tidak usah seperti ini. Raya berusaha menghindar, namun tangan laki-laki itu segera mengejar. Hingga akhirnya, perempuan itu benar-benar duduk di pangkuan lelaki yang sedang kukilai itu. 1 sendok sarapan pun disuapkan ke dalam mulutnya Raya. Bahkan, ketika bibir perempuan itu sedikit kotor, Mas Akbar dengan cekatan langsung membersihkannya. Diusapnya bibirnya Raya dengan begitu lembutnya. Sebutir nasi yang tadi menempel di bibirnya Raya diambil dengan jari-jarinya dan dimasukkan ke dalam mulutnya Mas Akbar. Bahkan tatapan matanya aku melihat jelas bahwa itu adalah tatapan mata yang penuh cinta. Perasaan dulu saat bersamaku, dia tidak selebay itu. Tatapannya juga tidak sesyahdu itu. Tapi kini saat bersama Raya, lama-lama aku menjadi tidak berselera. Menu makanan yang tadi kumasak dengan begitu semangatnya, kini mendadak terasa hambar gara-gara ulah mereka berdua. Mas, aku tuh lagi hamil muda. Aku belain capek-capek masak. Itu buat kamu, bukan buat Raya. Aku menghardik ke arah mereka. Raya berhenti mengunyah, matanya menatapku marah. Sementara Mas Akbar terlihat cuek, seolah tidak ada masalah. Tidak perlu terpancing, kamu fokus saja makan untuk memulihkan tenaga kamu yang terkuras semalam. Diusapnya dengan lembut pipi rivalku itu. Aku bertambah panas, ucapannya membuat telingaku menjadi panas, tingkah lakunya juga membuat hatiku memanas. Raya pun kembali mengunyah makanannya, dan setelah makanan itu tertelan, Mas Akbar segera menyuapinya lagi. Kamu pikir aku ada di sini karena mau menjadi babunya Raya? Aku di sini karena naluri keibuanku. Aku ingin memperjuangkan hak anak yang sedang kukandung supaya mendapatkan pengakuan dari ayah biologisnya. Dan ternyata baru sehari aku di sini, kalian sudah mau menekan mentalku. Jika kalian terus seperti ini, maka jangan salahkan aku. Jika nantinya video itu akan tersebar dan semua orang akan tahu, jangan salahkan aku. Aku melempar sendok dengan kasar. Raya segera menegak minuman yang telah tersedia. Minuman yang sejatinya juga kusediakan untuk Mas Akbar. Dan tanpa kusangka-sangka, dia langsung menyemburkan isi mulutnya ke arah wajahku. Spontan aku pun menjerit. Wajahku yang sudah kurias cantik kini penuh dengan kotoran yang menjijikan. Kotoran makanan dari mulutnya yang sudah dikunyah bercampur dengan air yang baru saja diminumnya. Tidak hanya sampai di situ, dia bahkan langsung berdiri, meraih piring makananku dan langsung menamparkan isi piring itu tepat di permukaan wajahku. Wajahku terasa panas seketika, rasa pedas pun menjalar kemana-mana. Setelah dulu sewaktu kecil dia pernah melempar wajahku dengan es krim, pagi ini dia melempar wajahku dengan nasi bercampur ikan dan sambal.
Aku meraung-raung tidak karuan. Raya bukannya merasa bersalah, namun dia justru pergi berlalu ke kamarnya begitu saja. Tanpa merasa berdosa, Mas Akbar pun mengikuti di belakangnya. Mataku yang tidak bisa terbuka dengan sempurna membuatku kesulitan ketika aku harus berlari ke kamar mandi, hingga kakiku sering kali tersandung kaki kursi. Karena sebentar-sebentar aku harus memejamkan mataku untuk menghalau rasa sakitku. Begitu sampai di kamar mandi, langsung aku ingin menyalakan airnya, namun ternyata airnya mati. Apakah Raya sengaja mengerjaiku, mematikan saluran air yang seharusnya mengalir ke kamar mandiku? Aku meraung-raung, segera berbalik badan keluar dari kamar mandi dan hendak keluar dari kamar. Namun apa yang terjadi? Ternyata pintu kamarku terkunci dari luar. Aku bingung, tidak karuan, ku gedor-gedor pintu dari dalam. Namun tidak ada tanda-tanda mereka datang memberi pertolongan. Segera ku usap mataku dengan baju yang kupakai. Setelah itu, barulah ku usap wajahku perlahan-lahan. Mataku bisa terbuka, meski tidak sepenuhnya. Baju yang tadinya terasa bersih dan wangi, kini sudah berubah kotor kekuningan dan berbau ikan. Aku pun berinisiatif meraba-raba koper yang tadi masih tergeletak di samping ranjang. Namun koper itu sudah tidak ada. Dua-duanya tidak ada semua. Koper yang berisi uang sudah tidak ada. Koper yang berisi pakaian juga tidak ada. Pasti perempuan barbar dan curang itu yang sudah mengambilnya. Mas Akbar, buka pintunya. Raya, buka pintunya. Awas saja, aku akan membalas kalian. Aku akan sebarkan video itu, biar kalian tahu rasa. Aku berteriak-teriak seperti orang gila. Namun sepertinya kedua orang itu sama-sama menutup telinga. Aku tidak main-main dengan ancamanku. Mas Akbar sudah menghamiliku. Namun bukannya bertanggung jawab, kalian justru menyanggapku. Lihat saja, aku akan lapor polisi, biar kalian berdua masuk penjara. Apa kalian tidak tahu, ini pun sama saja dengan perbuatan kriminal. Aku tidak terima diperlakukan seperti ini. Buka pintunya, buka! Lama aku merasa kelelahan. Tenagaku hilang, tubuhku yang tadinya berdiri kini sudah meluruh. Dengan posisi berjongkok di lantai, aku menangis, menatapi nasib. Takdir seolah tidak berpihak kepadaku, selalu berpihak kepada Raya. Dulu mamaku begitu mudah merebut bapaknya Raya, tapi sekarang justru calon suamiku yang telah direbut oleh Raya. Apakah ini yang dinamakan karma? Buka pintunya! Aku mencoba berteriak, meski suaraku sudah tidak bisa sekeras tadi. Namun sepertinya memang tidak peduli. Bahkan tidak lama kemudian, aku justru mendengar suara mobil yang mesinnya sedang dipanaskan. Segera aku berlari ke arah jendela. Ternyata ada Mas Akbar sedang mondar-mandir di sekitar mobil dengan ponselnya yang ditempelkan di telinganya. Mungkin dia sedang menelpon seseorang. Hanya saja aku tidak bisa mendengarnya. Mencoba aku ketuk-ketuk kaca jendela, namun lelaki itu sepertinya tidak mendengarnya. Tidak lama kemudian, terlihat Raya keluar dari rumah dengan segera menghampiri suaminya. Lelaki itu segera menyudahi teleponnya, segera dimasukkan ponsel itu ke dalam saku celananya. Mereka berdiri berhadapan. Tangan lelaki itu terulur, mengusap wajah istrinya. Kemudian, pintu mobil sebelah kiri dibukanya. Raya masuk ke dalamnya, lelaki itu tampak masih berdiri di samping pintu. Mereka terlihat seperti orang yang sedang bercanda. Mereka tertawa, kemudian pipi perempuan itu diciumnya. Lagi, aku mencoba memukul-mukul kaca jendela, namun berakhir sia-sia. Mas Akbar justru langsung menutup pintu mobil sebelah kiri. Kemudian berjalan melewati depan badan mobil, masuk lewat pintu sebelah kanan. Mobil pun kemudian keluar dari halaman. Aku tidak bisa berkutik, tidak berbuat sesuatu. Meski hanya sedikit, ponsel tidak ada, tidak bisa menghubungi siapa-siapa. Rumah ini begitu sepi, karena memang saat ini hanya ada aku yang sedang menghuni. Tidak ada orang yang bisa kumintai pertolongan. Rumah ini dikelilingi oleh tembok yang tinggi. Tidak terlihat ada rumah tetangga di samping kanan dan kiri. Sampai kapan mereka akan mengunciku di sini? Jarum jam terus berputar. Waktu kini sudah menjelang siang. Terdengar deru mobil masuk ke halaman. Saat kuintip, ternyata dia adalah Mas Akbar. Dia keluar dengan membawa satu buket bunga mawar berukuran besar. Dia menutup pintu mobilnya dan kemudian menekan remote kontrolnya. Itu artinya dia datang sendirian tanpa Raya. Terbukti, pintu mobil itu sudah dikuncinya. Apakah mungkin dia sengaja datang sendirian karena ingin menemuiku? Hatiku berdebar, harap-harap cemas menunggunya. Lelaki berbadan tegap itu kemudian nampak berjalan ke arah pintu utama. Setelah itu, aku tidak lagi melihatnya. Mungkin dia sudah masuk ke dalam rumah. Aku segera membersihkan bajuku, meski hanya kuusap dengan telapak tanganku. Benar saja, tidak lama kemudian, pintu terbuka lebar. Lelaki itu tersenyum ke arahku. Satu tangannya disembunyikan di kebelakang.
Padahal aku sudah tahu apa yang dia bawa. Aku lekas membalas senyumnya. Sakit hatiku seketika sirna begitu saja. Segera ingin kuhampurkan tubuhku di dada bidangnya. Namun lelaki itu segera menarik tangan yang tadi disembunyikan, dan buket bunga itu sudah berada tepat di depan tubuhku. Aku pun urung memeluknya karena terhalang oleh bunga asli yang penuh duri. Kubawakan bunga untukmu, bunga kesukaanmu. Diulurkan bunga itu kepadaku. Aku pun menerimanya dan mencium wangi aromanya. Mas, kenapa aku dikunci di sini? Aku bertanya dengan nada yang manja sekali. Maaf, bukan aku, Raya yang melakukannya. Dia memasang wajah bersalah. Air di kamar mandi juga dimatikan. Aku kotor, tidak bisa membersihkan diri. Mendengar apa yang kuadukan, lelaki itu nampak terkejut. Itu juga pasti Raya yang melakukan. Kamu juga sendiri tahu kan Raya seperti apa? Maaf, sebentar lagi akan kualirkan airnya. Oh iya, aku datang ke sini sengaja ingin menemui kamu, ingin berduaan denganmu, mumpung Raya lagi bekerja. Sejujurnya, aku masih sangat mencintaimu, hanya saja keadaannya yang membuat aku harus seperti ini. Kamu tidak apa-apa kan? Sementara ini kita main kucing-kucingan dulu. Pof Raya. Kututup lagi pintu lemari itu, hingga cermin yang tertempel di daun pintu itu akhirnya memantulkan bayangan tubuhku. Ah! Spontan aku pun menjerit, demi melihat bagaimana rupa leher dan dadaku. Apalagi ketika aku lepas kemeja yang telah menutupi tubuh ini, aku pun dibuat lebih terkejut lagi. Ini sangat parah, macan tutul pun kalah. Ya Allah ya Rabbi, kenapa aku baru menyadari? Jika akibat dari kekhilafan kami semalam, kini tubuhku menjadi seperti macan tutul seperti ini. Mas Akbar! Aku berteriak kencang. Perasaan tadi laki-laki itu berjalan di belakangku, tapi kenapa sekarang tidak terlihat batang hidungnya? Kemana saja dia? Atau jangan-jangan dia melipir ke kamarnya Dita? Aku berlari keluar. Dari depan kamarku aku tidak melihat siapa-siapa. Mas Akbar tidak ada. Pandanganku langsung tertuju ke depan kamarnya Dita, yang memang terlihat dari atas sini. Namun kamar itu nampak tertutup pintunya. Apa Mas Akbar dan Dita ada di dalamnya? Awas saja, jika memang seperti itu. Mas! Aku kembali berteriak. Tidak lama kemudian aku melihat sosok lelaki itu datang dari arah garasi. Dia tergopoh-gopoh berlari, menghampiriku. Ada apa sayang? Mas baru saja buka pintu garasi. Kenapa? Kayak panik banget. Daguku dicoleknya. Lagi-lagi dia memasang wajah polosnya, seolah tidak tahu apa-apa. Lihat ini. Aku menunjukkan beberapa tanda merah di dadaku. Lah, apa salahku? Aku kan cuma nurutin kemauan kamu. Dia menertawakanku. Menuruti kemauanku? Aku membulatkan mataku. Lah, kamu lupa, semalam kamu sendiri yang minta. Sebelah sini mas, sebelah sini mas, enak mas, lagi mas. Dia menirukan suaraku, sambil tersenyum-senyum tidak jelas kepadaku. Langsung kusabet tubuhnya dengan kerudung yang sedang kupegang di tanganku. Dia tertawa, sambil berteriak memohon ampun kepadaku. Tapi memang benar loh, kamu yang minta. Awalnya saja sok nolak, bilang gak mau, bilang jijik, karena aku sudah bekasnya perempuan itu. Lama-lama lulus juga, malah semakin kesana, semakin kamu menikmati. Dia masih saja meledekku, sembari memakai bajunya. Akhirnya, aku memilih diam. Toh memang seperti itu adanya. Awalnya aku memang menolaknya. Kukuh ingin mempertahankan keperawananku. Hingga dia menyelesaikan kasusnya dengan Dita. Namun ternyata niatku hanya tinggal niat saja. Malam tadi, pesonanya telah meluluh kelantakan segalanya. Jika sudah seperti ini, tidak ada yang bisa kulakukan kecuali berusaha mempertahankan apa yang memang sudah menjadi milikku. Pantang mundur, meskipun harus hancur. Mas ke bawah dulu ya, mau manasin mesin mobil. Selalu seperti itu, saat aku belum selesai berpakaian, dia sudah menyelesaikan semuanya. Dia pun bergegas keluar dari kamar, setelah sebelumnya sempat mencuri pipi sebelah kiriku. Aku meneruskan kegiatanku dengan merias wajahku. Setelah selesai, barulah aku menyusul lelaki itu. Dita bagaimana mas? Tanyaku pada Mas Akbar. Ketika aku sudah sampai di halaman. Biar saja, gak usah dipikirin. Mau tetap di sini atau mau pergi, biarkan saja. Pokoknya kamu jangan banyak pikiran. Masalah Dita aku yang akan menyelesaikan, jangan khawatir. Dia kemudian mengajakku berangkat, mengantarku hingga ke pelataran kampusku. Bisa jalan sendiri gak? Kalau gak bisa aku gendong. Katanya tadi pas bangun tidur itunya masih sakit. Atau mau aku obatin juga? Dia meledekku sambil tersenyum cengengesan. Satu jari telunjuknya dimasukkan ke dalam mulutnya, seperti ketika dia kemarin mengoleskan air liurnya di bekas gigitan nyamuk di kakiku. Dan sekarang dia meledekku, ingin mengoleskan air liur itu di daerah pribadiku. Benar-benar lelaki mesum. Mas, bisa tidak? Bicaranya jangan ngelantur. Aku berlagak marah.
Gak bisa, dia tertawa. Aku memukul dadanya. Nanti aku jemput kamu jam berapa? Di mana? Tanya lelaki itu kemudian. Jam 2 saja di studio, jawabku. Oke, belajar yang pintar, biar bisa jadi dokter, jadi profesor, biar karirmu sukses. Semoga kelak bisa mewawancarai para tokoh dunia. Dihusapnya punggung kepalaku. Nanti malam kita coba lagi ya, ucapnya begitu aku turun dari mobil. Raya, ada yang mencari. Salah satu temanku berbicara kepadaku saat kami sedang berkemas-kemas hendak keluar dari kelas. Siapa? Gak tahu, pokoknya cowoknya cakep, masih ada di luar nungguin kamu. Sambil berjalan keluar, aku masih berpikir siapa lelaki yang mencariku. Apakah mungkin Mas Akbar? Tapi bukankah aku sudah bilang supaya dia menjemputku nanti di studio saja? Raya, tepat ketika aku baru saja keluar dari kelas, aku mendengar ada suara seseorang yang memanggil namaku. Suara yang tidak asing di telingaku. Suara yang beberapa bulan yang lalu pernah begitu aku rindu. Suaranya Kak Dion. Kutolehkan pandanganku ke arah sumber suara itu. Lelaki yang kemarin masih berbaring di rumah sakit, kini sudah nampak begitu bugar dan segar. Hanya saja di mataku, pesonanya sudah nampak pudar, kalah oleh pesonanya Mas Akbar. Raya, aku menunggumu dari tadi. Ada hal penting yang aku akan sampaikan. Aku telepon kamu, tapi kamunya tidak mengangkat teleponku. Aku ada kelas kak, ponsel aku mode silent, ada apa ya? Aku mencoba bersikap biasa saja. Ini kampus, ada banyak orang. Aku tidak ingin membahas hal yang bukan-bukan, tidak ingin menjadi pusat perhatian. Raya, kamu tahu suami kamu ada di mana? Tanya Kak Dion kemudian. Kenapa kak? Kak Dion masih ada urusan dengan Mas Akbar. Aku berpikir barangkali lelaki itu masih ingin memperpanjang masalah perkelahiannya dengan suamiku waktu itu. Urusannya masih ada. Selagi dia tidak bisa membahagiakan kamu, bahkan membuat hal yang melukai, maka aku akan selalu ikut campur untuk hal itu. Asal kamu tahu, aku masih mencintaimu. Tegas sekali, lelaki itu berbicara. Namun sayangnya, dia berbicara tidak pada tempatnya. Dia berbicara pada seseorang perempuan yang kini sudah berstatus sebagai istri orang. Kak, aku sudah bahagia dengan pernikahanku. Aku terus berjalan. Kebahagiaan kamu itu semu, Raya. Suamimu itu terlalu pandai memasang topengnya. Di depanmu dia berlagak begitu mencintaimu, tapi di belakangmu, dia juga masih begitu menginginkan perempuan itu. Selama ini dia hanya kasihan saja terhadapmu. Aku memilih tidak menanggapinya, berjalan dengan cepat sambil mengotak-ngatik ponsel memesan taksi online. Raya, kamu itu cerdas, tolonglah jangan menjadi bodoh. Kak, sebelum kakak menasehatiku, tolong kondisikan dulu pikiranmu. Move on kak, kita tidak berjodoh. Kak Dion punya segalanya. Bisa mencari gadis yang lebih baik dariku, lebih dalam segala hal, aku yakin itu. Tapi aku hanya mencintaimu. Tidak sadar kakiku sudah melangkah hingga ke pelataran kampus. Taksi yang kupesan ternyata sudah datang. Aku masuk begitu saja, tanpa berpamitan. Mantan kekasih itu seperti masih mau berbicara, namun aku meninggalkannya dia begitu saja. Taksi melaju dengan kecepatan sedang, menuju ke arah yang kutunjukkan. Namun saat aku menoleh ke belakang, aku melihat mobilnya Kak Dion memututi taksi yang membawa tubuh ini. Hingga sampai di depan studio, saat taksi berhenti tepat di depan pos pintu masuk, mobilnya Kak Dion juga ikut berhenti. Aku turun dari taksi. Lelaki melakukan hal yang sama. Dia tinggalkan mobilnya begitu saja, dan lebih memilih mengejar langkahku. Raya, kalau kamu mau bukti sebaiknya kamu ikut aku sekarang. Suamimu baru saja pulang ke rumah. Dia sengaja datang menemui perempuan itu di saat kamu sedang berada di luar. Dia mencari kesempatan untuk berduaan, untuk melakukan hal yang bukan-bukan. Ayo ikut aku pulang sekarang. Lelaki itu sudah menyeret lenganku, namun aku segera menepisnya. Aku ada siaran Kak Lev. Aku masuk begitu saja ke studio, mencoba melakukan semua pekerjaan dengan profesional, meskipun pikiranku sedang carut-marut tidak karuan. Setelah selesai, aku pun langsung bergegas keluar dari ruangan. Dalam hati aku berharap Mas Akbar sudah menjemputku seperti yang telah dia janjikan. Namun ternyata keberadaan suamiku tidak aku temukan, justru Kak Dion yang masih menungguku di halaman. Ayo, ku antar kamu pulang, kita lihat bersama-sama apa yang sedang mereka berdua lakukan. Kak Dion sudah menyeretku masuk ke dalam mobil karena memang penasaran. Aku pun menurut saja. Mobil melaju dengan cepat ke rumah yang menjadi tempat tinggalku. Hingga akhirnya kami pun benar-benar sampai. Kulihat mobilnya Mas Akbar memang sudah ada di halaman. Itu artinya ucapan Kak Dion memang benar adanya. Dengan nafas tersengal aku langsung masuk ke dalam rumah. Namun apa yang terjadi? Baru saja aku sampai di ruang tamu, aku sudah berpapasan dengan Dita.
yang berjalan dipegangi oleh 2 orang berseragam kecoklatan. Pof Akbar. Aku yang semula sudah berjalan di belakangnya Raya, langsung berpindah haluan masuk ke kamarnya Dita. Saat Dita sedang berada di dalam kamar mandi, langsung saja aku ambil 2 koper miliknya. Siapa tahu, di dalam koper itu ada bukti yang bisa membuatku menghindar dari tuduhannya. Pintu kamar yang ditempatinya, ku kunci dari luar. Koper ku bawa ke garasi dan ku masukkan ke dalam bagasi mobil tanpa sepengetahuan Raya. Setelah itu, ku antarkan Raya ke kampusnya. Perjalananku kemudian berlanjut ke kantor polisi. Kutemui salah satu temanku yang bertugas di sana. Ku ceritakan kisahku dari awal hingga akhir dengan Raya dan juga Dita. Ku ceritakan juga tentang masa laluku yang konon menghampiri Dita. Padahal aku tidak merasa melakukannya. Ku ceritakan juga perihal ancaman Dita yang akan menyebarkan video itu. Isi koper pun ku periksa. Di dalam koper itu ternyata ada beberapa bungkus obat tidur dan juga obat perangsang. Selain 2 benda aneh itu, ternyata polisi juga menemukan sebuah ponsel. Ponsel pun diperiksa isinya. Ternyata di dalam ponsel itu, di aplikasi hijau terdapat banyak sekali chat antara Dita dengan seorang laki-laki bernama Adit yang diduga sebagai pacarnya. Dilihat dari riwayat chat yang tertera, sepertinya mereka sudah menjalin hubungan cukup lama. Itu artinya, Dita menipuku. Selain menjalin hubungan denganku meminta uangku, dia juga menjalin hubungan dengan laki-laki lain. Bahkan aku yakin bahwa anak yang dikandungnya adalah hasil hubungannya dengan lelaki itu. Tapi bagaimana mau membuktikan janin itu belum bisa dilakukan tes DNA. Sementara jika harus menampung perempuan itu sampai dia melahirkan, aku justru takut jika nanti akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Aku tidak mau rumah tanggaku menjadi korban. Bro, semua isi ponsel ini tidak ditemukan adanya bukti bahwa dia melakukan hubungan badan dengan lelaki lain. Ini juga sulit. Kalau cuma obat tidur dan obat perangsang, itu tidak bisa membuktikan jika anak yang dikandung itu bukan anak lu. Untuk membuktikannya, lu harus gali informasi darinya, jebak dia, supaya dia mau ngaku bahwa anak itu bukan anak lu. Lu rekam percakapan lu sama dia, ngerti? Nasihat temanku ada benarnya juga. Akhirnya, aku memilih pulang, ingin memperlancar aksiku untuk menjebak perempuan itu. Meskipun sebenarnya aku juga merasa ragu. Di tengah perjalanan sengaja aku mampir ke toko bunga, membeli buket bunga mawar merah. Akan kuberikan bunga ini kepadanya untuk memperlancarkan aksiku nanti. Begitu sampai di rumah, aku segera memainkan sandiwaraku. Sejujurnya aku masih sangat mencintaimu. Hanya saja keadaannya yang membuat aku harus seperti ini. Kamu tidak apa-apa kan? Sementara ini kita main kucing-kucingan dulu. Mendengar ucapanku, dia pun tersenyum lebar ke arahku. Senyum yang sesungguhnya membuatku merasa jijik hingga ke ulu hati. Main kucing-kucingan? Sebenarnya itu tidak masalah, tapi kalau boleh jujur, aku sedih, Mas. Sedih kenapa? Sedih melihatmu semalam menggauli Raya dengan begitu mesranya. Aku sakit, Mas. Iya, aku minta maaf. Bagaimanapun juga, Raya adalah istriku. Jika aku tidak menuruti keinginannya, dia akan mengadu kepada nenek. Semua bisa runyam. Asal kamu tahu, semua restoran itu masih atas nama nenek. Perempuan itu ternganga mendengar ceritaku yang sebenarnya memang tidak ada benarnya. Asal kamu tahu, semua yang kulakukan terhadap Raya juga sebenarnya terpaksa. Kamu bilang terpaksa, tapi aku melihat sendiri kamu begitu menikmati. Itu karena yang ada di dalam pikiranku adalah bayangan wajahmu, hingga aku merasa bahwa aku melakukannya denganmu. Benarkah? Aku menganggukkan kepala mendengar pertanyaannya. Mas, aku pengen. Ditaruhnya buket bunga itu, dan dia hendak mendekat ke arahku. Pengen apa? Aku mendadak ketakutan. Kulangkahkan kakiku dengan langkah mundur, mendekat ke arah pintu. Ya pengen diperlakukan sama seperti semalam ketika kamu sama Raya. Tapi kan kamu lagi hamil, masih rentan banget, aku tidak berani. Ntar kalau keguguran bagaimana? Kalau keguguran nanti kita bikin lagi, gampang kan? Tidak bisa. Jujur aku sangat mengharapkan anak itu, meskipun itu bukan anakku. Dita ternganga mendengar ucapanku. Bukan anakmu kamu bilang? Dita memasang wajah tidak terima. Iya, aku tahu itu bukan anakku, tapi aku akan berusaha menerimanya karena aku mencintaimu. Aku tahu itu bukan anakku karena CCTV di ruang kerjaku menunjukkan jika kita tidak melakukannya. Lagi pula hasil rekam medis di rumah sakit ketika kamu dirawat malam-malam itu, ketika Raya mutaberak. Malam itu kamu sudah dinyatakan positif hamil, sementara kita belum pernah melakukan itu. Tapi tidak apa-apa, aku mencintaimu, anggap saja kita impas.
Kamu pernah melakukan bersama lelaki lain dan aku pun pernah melakukan dengan Raya. Tidak apa-apa, cintaku lebih besar daripada kesalahanmu. Mendengar kalimat panjang yang kuucapkan, perempuan itu langsung menangis. Aku minta maaf, Mas. Tidak apa-apa, aku memaafkan kamu. Tapi jika boleh tahu, dengan siapa kamu melakukannya? Dia menatap ragu ke arahku. Ayo, beritahu aku, biar aku menjadi lega. Dia masih saja tidak menjawabnya. Kamu melakukan dengan Adit. Laki-laki itu pernah datang kepadaku, memperlihatkan sebuah video ketika kamu melakukan itu dengannya. Bahkan video itu juga dikirimkan ke ponselku. Kamu mau melihatnya? Aku bertambah mengarang cerita. Dita kembali menangis. Maaf Mas, aku khilaf. Dia mengancamku, aku takutan. Akhirnya mau tidak mau aku pun menurutinya. Tidak apa-apa, aku memaafkan. Aku berbicara dengan tenang. Aku merasa lega, sangat lega. Satu masalah besar sebentar lagi insya Allah akan terselesaikan. Saat ku tatap jam dinding, ternyata sudah waktunya Raya pulang. Aku tadi sudah janji hendak menjemputnya. Sementara aku belum meminta kepada polisi untuk menjemput Dita sekarang ini. Bagaimana ini? Mel, kamu mandilah yang bersih. Setelah itu kita akan bersenang-senang. Aku tunggu kamu di luar. Perempuan itu mengangguk. Aku segera menyalakan saluran air yang terhubung ke kamar mandinya. Begitu air sudah mengalir dan dia sudah masuk ke dalam kamar mandi, aku pun kembali mengunci kamarnya. Ku kendarai motor trailku agar cepat sampai ke kantor polisi. Setelah sampai di sana, bukti rekaman pun ku berikan. Polisi berjanji akan segera melakukan penangkapan. Ku berikan kunci rumahku kepada temanku yang menjadi polisi itu. Pergi dari kantor polisi, aku langsung menuju ke studio, hendak menjemput Raya. Namun ternyata begitu sampai di sana, istriku itu sudah tidak ada. Salah satu temannya bilang bahwa Raya sudah pulang bersama seorang laki-laki. Pof Raya, pikiranku semakin tidak karuan melihat Dita yang saat ini bahkan tidak memakai pakaian, hanya sebuah handuk berukuran sedang yang dipakai untuk melilit badan. Selamat siang, Anda Ibu Raya, istrinya Pak Akbar. Kami pihak kepolisian datang kemari atas perintah dari... Karena pikiran sudah panik tidak karuan. Bahkan aku mengabaikan begitu saja ketika dua pria berseragam polisi itu mencoba menyapaku. Yang ada di dalam pikiranku saat ini, aku hanya ingin melihat suamiku, itu saja. Aku meninggalkan begitu saja kedua polisi itu, dan terus kulangkahkan kakiku masuk ke dalam rumah. Pikiranku menebak-nebak tidak karuan. Mungkinkah Mas Akbar masih berada di dalam kamar? Mungkinkah mereka tertangkap basah saat melakukan persinahan? Raya, kamu tahu tidak? Mungkin suamimu sudah pergi dibawa oleh polisi. Asal kamu tahu, kelakuan mereka berdua di rumah ini, ada warga yang melaporkan kepada ketua RT. Bisa jadi mereka sedang berbuat zina sehingga si lelaki digelandangkan terlebih dahulu. Kamu lihat sendiri kan, bahkan perempuan itu keluar dari kamar tanpa berpakaian. Kamu bisa tebaklah apa yang baru saja mereka lakukan. Aku menatap kesal ke arah lelaki itu. Kenapa lelaki yang dulu terlihat cerdas dan berwibawa, kini mulutnya berubah ember seperti mulut ibu-ibu. Melihat tatapanku yang penuh kemarahan, Kak Dion pun terdiam. Namun tidak lama kemudian dia kembali berbicara, seolah-olah dia tahu segalanya. Asal kamu tahu Raya, suamimu tadi pulang dengan membawa buket bunga mawar. Mas Akbar, Mas! Aku berjalan cepat, masuk ke kamar tamu yang ditempati oleh perempuan itu. Memang benar adanya, di atas ranjang terdapat sebuah buket bunga mawar, tapi ranjang itu terlihat rapi, tidak seperti ranjang yang baru saja dipakai untuk begituan. Aroma kamar pun juga masih wangi, tidak ada aroma keringat atau aroma sperma seperti di kamarku semalam. Kulanjutkan melangkah menuju ke kamar mandi. Di dalam kamar mandi aku melihat ada pakaian basah yang teronggok di lantai. Aku hafal, itu pakaiannya Dita yang dipakai tadi pagi. Apakah mungkin mereka melakukannya di dalam kamar mandi? Raya, jika nanti terbukti suamimu memang berselingkuh, sudah, lepaskan saja dia. Kamu jangan terus-terusan mau dibodohi. Ini kamu bisa tahu seperti ini karena aku memberitahu kamu. Coba tidak ada yang memberitahu, suamimu akan berlagak biasa aja, seolah tidak ada apa-apa. Dia akan tetap melakukan perannya sebagai suamimu dengan sebaik mungkin. Kamu tidak bakal tahu, di belakangmu dia ada main. Diam! Kuhardik lelaki itu dengan kasar. Aku pun lekas melangkahkan kakiku, menapaki satu demi satu anak tangga mencoba melihat ke dalam kamarku. Siapa tahu, Mas Akbar ada di dalam sana, tapi ternyata di dalam kamar tidak ada siapa-siapa. Saat aku sudah hendak keluar dari kamar, tiba-tiba aku bertabrakan dengan seseorang, Kak Dion. Kenapa mengikutiku sampai ke kamar? Aku membentaknya. Namun lelaki itu bukannya keluar, dia justru mendorong tubuhku hingga aku terlempar ke pojokan. Kemudian,
Pintu ditutup dengan begitu cepat dan dikuncinya. Aku merutuk dalam hati, membayangkan kemungkinan buruk yang nanti mungkin bisa terjadi. Kamu mau apa, Kak? Aku menatapnya sambil bertanya dengan pelan. Raya, kamu tahu, di dunia ini tidak ada laki-laki yang lebih mencintaimu kecuali aku. Tapi dengan teganya, kamu justru menikah dengan laki-laki lain. Kak, sadar Kak, istighfar. Aku berjalan mundur semakin mendekati jendela. Sadar, istighfar. Kamu yang harusnya sadar. Kamu yang seharusnya istighfar. Selama ini kamu itu dibodohi. Kamu mau-maunya menuruti keinginan neneknya Akbar yang kolot pemikirannya itu. Mau-maunya bertahan hidup dengan lelaki tukang selingkuh itu. Stop, jangan jelek-jelekan nenek Jasmine. Jangan menjelek-jelekan suamiku, Kak. Tidak perlu aku menjelekkan, dia sudah jelek sendiri kelakuannya. Nenek suamimu itu egois, sama seperti suamimu, sama seperti ayah tirimu. Dia berjalan maju mendekatiku. Matanya tidak lepas dari menatapku. Ketakutan pun semakin melandaku. Bagaimana jika dia punya niatan buruk terhadapku? Stop, jangan mendekat, Kak, atau aku akan berteriak. Aku berbicara dengan nada yang menghentak. Namun lelaki itu justru tertawa terbahak-bahak. Berteriaklah, Reha. Berteriaklah, sepuasnya. Tidak akan ada yang mendengarnya. Polisi itu sudah pergi dari rumah ini. Dia tertawa sekali lagi. Dan sama sekali, di luar dugaan. Kini dia justru naik ke atas ranjang. Ranjang yang biasa kupakai untuk tidur bersama Mas Akbar. Dia tertidur dengan posisi miring, menatap ke arahku. Melihat ada celah, aku pun tidak menyia-nyiakan. Segera aku berlari ke arah pintu, memutar anak kunci dan segera ingin keluar dari ruangan ini. Namun, baru saja anak kunci kuputar satu kali, lelaki itu sudah langsung meloncat dari ranjang dan langsung menerkam tubuhku. Tubuhku ditariknya menjauh pintu. Pintu kembali dikuncinya dan kemudian kunci pun dilempar di atas lemari. Apa maumu? Aku berdiri berkacak pinggang. Kamu bertanya apa mauku? Aku mau kamu. Aku mau hatimu dan aku mau tubuhmu. Plak! Satu tamparan kulayangkan di pipi kanannya. Tidak puas sampai di situ. Kini pipi kirinya juga kuhadiahkan dengan sebuah tamparan yang sama. Mendapatkan perlakuan seperti ini, dia pun langsung memegangi kedua pipinya. Matanya menatap tajam ke arahku. Dan kemudian, kedua tanganku ditariknya. Kamu harus membayar mahal untuk hal yang baru saja kamu lakukan. Rahangnya terlihat mengeras. Dan tiba-tiba saja, dia mulai menyeretku. Melempar tubuhku ke atas ranjang. Baru saja aku ingin bangun, lelaki itu lagi-lagi sudah menerkamku. Kasur yang empuk pun terasa bergoyang-goyang. Tolong! Aku tak peduli ada yang mendengar atau tidak. Yang penting aku berteriak. Lelaki itu segera membungkam mulutku. Dengan telapak tangan kanannya, aku berusaha meronta dengan sekuat tenaga. Raya, tolonglah, jangan kasar, jangan memberontak. Kamu menurut saja, aku janji aku tidak akan menyakitimu. Tatapnya kini berubah sendu. Lepaskan! Tentu saja aku tidak bisa bersikap tenang. Aku tidak akan melepaskanmu. Aku akan nekat dengan caraku. Dia hampir saja menindihku. Namun dengan sekuat tenaga, aku segera menerangnya. Ku tendang tepat di area pribadinya. Tubuhnya terjengkang, dia mengerang kesakitan. Kedua tangannya dia gunakan untuk memegang burungnya yang mungkin kini sakitnya memang tidak tertahankan. Aku kembali berlari ke arah pintu, menarik-narik gagang pintu ke atas dan ke bawah. Mas Akbar, tolong aku! Aku menangis tergugu-gugu. Aku begitu berharap suamiku akan segera datang menolongku dan kemudian akan menghajar lelaki kurang ajar itu. Mau kamu berteriak sekeras apapun, dia tidak akan datang. Sayang. Kini bahkan lelaki itu sudah kembali berdiri. Dia berbisik tepat di samping telinga ini. Aku menoleh dan tiba-tiba saja dia sudah mendekatkan wajahnya tepat di depan wajahku. Aku berusaha menghindar, namun dia berusaha mengejar. 2 tahun bukan waktu yang singkat. Aku begitu menjagamu, tidak pernah sedikit pun berani menyentuhmu. Tapi apa yang terjadi? Lelaki yang kini menjadi suamimu itu merebutmu dengan cara yang curang. Dan sekarang, jangan salahkan aku jika aku berbuat hal yang sama. Dia menarik kerudungku hingga kerudung itu terlepas dari kepalaku. Aku akan mengotorimu hingga suamimu nanti tidak akan mau lagi untuk menerimamu. Aku akan membalas apa yang pernah dia lakukan terhadapku, terhadapmu, terhadap hubungan kita. Cih! Spontan tanpa bisa dikendalikan, aku sudah meludah wajahnya, terkena tepat di bawah mata sebelah kanannya. Mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan, dia bukannya marah, namun dia justru tertawa. Diusapnya air ludah yang mengotori wajahnya, kemudian dengan santainya, dia justru menjilat tangan yang baru saja digunakan untuk mengelap air ludah itu. Kak Dion kali ini sungguh sangat bertolak belakang dengan Kak Dion yang dulu.
Aku semakin menatap. Aku semakin yakin. Aku akan segera melakukannya. Kamu jangan khawatir. Jika kamu hamil, aku akan bertanggung jawab penuh kepadamu. Aku akan menikahimu. Kita akan hidup bahagia. Kamu tidak akan kekurangan apa-apa. Dia kembali mendorong tubuhku. Bahkan tubuhku kini sudah ditindihnya. Satu tangannya mulai menarik baju yang kukenakan. Hingga baju yang kupakai pun robek di bagian depan. Mulutku berteriak dengan begitu keras. Berulang kali aku memanggil Mas Akbar, memanggil Mama, dan memanggil Papa Raka. Hingga akhirnya aku mendengar suara deru motor trail yang masuk ke halaman. Entah itu Papa Raka, entah itu Mas Akbar. Gaya Mas Akbar dalam menarik ulur gas kadang terdengar sama dengan gayanya Papa Raka. Motor Mas Akbar pun sama dengan yang salah satu yang dimiliki Papa Akbar. Sehingga suaranya pun sama. Aku yang semula sudah merasa lemas dan hampir kehabisan tenaga, kini mendadak memiliki semangat baru. Papa Raka, tolong Raya! Mas Akbar, tolong! Minta tolonglah sepuasmu. Tidak akan ada yang menolongmu. Dia bahkan sudah melepas kemeja yang dipakainya. Aku merasa begitu jijik melihatnya. Dia berusaha menyentuhku. Aku sebisa mungkin melakukan pemberontakan. Itu ada suara motor di luar. Tunggulah, sebentar lagi Bapak Raka atau Mas Akbar akan menolongku. Aku masih berusaha melepaskan diri dari predator ini. Mendengar kalimatku, lelaki itu langsung melepaskan aku. Dia berlari ke arah jendela kaca dan melihatnya keluar. Kemudian dia tertawa. Kamu benar, suamimu yang sok kegantengan itu memang datang. Tapi di bawah sana, orangku sudah pasti menghadangnya. Bukan cuma 1, 2 orang. Dan aku yakin, sebelum suamimu sampai di sini, dia sudah akan mati. Aku tidak main-main dengan ucapanku. Dek. Mendengar kalimat yang dikabarkan olehnya, aku yang semula sudah merasa sedikit tenang karena akan ada pertolongan, ini justru merasa panik tidak karuan. Kamu lihatlah di sini, tapi jangan menangis. Lihat, itu orang-orangku sudah menangani suamimu. Lelaki itu berbicara dan tertawa sambil berdiri memunggungiku. Tidak aku sia-siakan kesempatan itu. Segera aku angkat kursi dan kulemparkan dengan sekuat tenaga menghantam punggungnya. Tubuhnya roboh. Dia menoleh ke arahku dengan tatapan syok. Namun tidak berselang lama dia sudah berdiri dan langsung menerkamku. Menyeret tubuhku kembali ke atas ranjang. Bahkan kini dia sudah semakin bertambah menarik gamisku. Gamis yang tadi sudah robek di beberapa bagian, kini robeknya bertambah panjang. Tidak lama kemudian, gamis itu benar-benar terlepas dari tubuhku, menyisakan penutup dada dan celana dalam, juga celana panjang yang biasa kupakai untuk merangkap bagian dalam. Kini celana panjangku bahkan sudah hampir dilepasnya. Aku berusaha meronta, menjejakkan kakiku ke arah tubuhnya, ke arah dadanya, ke arah wajahnya. Hingga akhirnya, pertolongan itu pun datang. Terdengar suara pintu yang dihempas dengan begitu kasar dari luar. Detik itu juga, lelaki yang kini sedang menindihku itu tubuhnya sudah tercengkang ke belakang dan ditarik oleh Mas Akbar. Iya, suamiku datang menolongku. Dia sempat melihatku namun hanya sebentar saja. Kemudian dia sibuk menyerang lawannya dengan begitu beringasnya. Wajahnya tampak begitu murka. Dia menyerang seperti orang yang kesetanan dan begitu membabi buta. Sementara Kak Dion sepertinya juga tidak mau mengalah begitu saja. Begitu ada celah dan kesempatan, dia akan memberikan balasan. Jadilah mereka saling memukul, saling menendang, dan saling membanting. Kamar kami menjadi berantakan tidak karuan. Tidak ubahnya seperti wujud kapal yang telah karam. Raya, kamu keluar saja. Ini berbahaya untuk kamu. Keluar! Laki-laki itu memberikan perintah tanpa menolehkan wajah. Sementara aku justru merasa ragu. Bagaimanapun juga aku ingin berada di sini menemani suamiku. Raya, dengar tidak? Dia yang selalu berkata lembut kini membentakku. Akhirnya, aku pun beringsut dari ranjang, keluar dari kamar ingin mencari pertolongan. Dengan tubuh yang berbalut semelimut, aku berlari keluar dari kamar. Tapi di anak tangga yang menghubung antara lantai 1 dan lantai 2, aku melihat ada seorang laki-laki yang sudah bersimbah darah tidak berdaya. Di ruang tamu dekat pintu aku pun menemui hal yang sama. Mungkin 2 orang itu adalah anak buahnya Kak Dion seperti yang dia katakan tadi. Aku terus berlari keluar, melewati halaman, keluar lewat pintu gerbang dan kemudian berlari ke arah jalan raya yang ramai kendaraan berlalu lalang. Tidak jauh dari rumahku, ada sebuah minimarket dan di depannya sering dijadikan sebagai tempat tongkrongan. Aku berteriak kencang, beberapa orang yang sebagian sudah ku kenal pun mendekat berdatangan. Tanpa banyak berbicara, aku segera mengajak mereka. Baru juga kami sampai di halaman rumah. Di belakang kami sudah datang 4 orang polisi. Pak, tolong Pak! 2 orang polisi bergerak cepat, berlari menuju ke kamarku. Beberapa detik kemudian, mereka sudah keluar membawa Kak Dion.
Mas Akbar berlari ke arahku. Aku pun lekas menghamburkan tubuhku di dada bidang lelaki itu. Menangis, aku terseduh-seduh. Dia memelukku dengan begitu erat. Ciuman bibirnya mendarat dengan begitu hangat. Mas, aku minta maaf. Aku yang minta maaf. Aku telat menjemputmu sehingga kamu pulang bersama lelaki itu. Kamu tidak apa-apa kan? Dia belum sempat melakukan hal yang buruk terhadapmu kan? Alhamdulillah, Allah menjagaku. Aku masih menangis tergugu-gugu. Dia semakin erat memelukku. 2 orang polisi pun kemudian membawa 3 orang asing itu, Kak Dion dan 2 anak buahnya. Mungkin mereka bertiga dibawa ke rumah sakit. 2 orang polisi meminta keterangan dariku. Bagaimana awal mulanya 3 orang itu bisa berada di rumahku? Kuceritakan saja apa adanya. Setelah mereka semua pergi, aku mulai bertanya kepada Mas Akbar perihal Dita. Mengalirlah cerita dari mulutnya tentang kehamilan perempuan itu yang ternyata memang bukan Mas Akbar pelakunya. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Malamnya, Mama, Papa Raka, Nenek Jasmine beserta kakek dan nenek yang dari desa datang ke rumah ini. Mungkin mereka mendengar berita tentang kejadian yang menimpa kami sore tadi. Jadi mereka bersama-sama datang kemari. Mas Akbar, kakek bangga sama Mas Akbar. Kakek merasa beruntung Raya menikah sama Mas Akbar. Tahu tidak, sebenarnya dulu kakek tidak begitu setuju. Ketika Pak Anggoro berniat menjodohkan Dion dengan Raya, kakek tahu benar keluarga itu seperti apa. Mereka adalah orang-orang egois, segala sesuatu dihitung dan dikaitkan dengan bisnis. Tapi berhubung waktu itu Raya dan Dion ternyata sudah menjalin hubungan, ya kakek iyakan saja. Ternyata Allah Maha Baik, Dia memberikan Raya jodoh yang baik. Alhamdulillah, kakek sangat bahagia. Sama bahagianya ketika dulu mamamu menikah dengan Papa Raka. Mendengar rentetan kalimat panjang yang diucapkan oleh kakekku, Mas Akbar hanya tersenyum simpul. Raya, kamu tahu tidak hal yang paling membuat Kak Dion memendam kepada Akbar? Tanya kakek kemudian. Iya, Kak Dion sih bilangnya dia masih mencintai Raya, meminta Raya bercerai dari Mas Akbar, kemudian dia akan menikahi Raya. Begitu katanya. Aku menjawab apa adanya, seperti apa yang dikatakan oleh mantan pacarku itu. Dan kamu percaya kata-katanya? Nggak tahu, aku mendikan bahu. Kamu masih mencintainya? Ya enggak lah kek, bahkan sejak peristiwa tadi itu Raya sudah memutuskan untuk tidak lagi mengenalnya. Raya takut, Raya jijik juga. Aku berbicara jujur apa adanya. Kakek beritahu ya, Dion itu selain memang masih mengharapkan kamu, dia dendam kepada Akbar juga karena hal yang lainnya. Apa kek? Karena Dion merasa bahwa Akbar akan menyegal bisnisnya. Bagaimana bisa? Aku tidak habis pikir, bukannya bisnis keluarganya Kak Dion berbeda dengan bisnis yang sedang ditekuni oleh Mas Akbar. Mereka memiliki pabrik rokok yang sudah berdiri puluhan tahun lamanya. Sementara Mas Akbar sedang merintis bisnis restoran. Bisnis mereka tidak saling berhubungan. Akbar itu selain berbisnis restoran, sejak semalam dia juga sudah mulai berbisnis tembakau. Kakek tersenyum ke arah kami semua. Mas Akbar orang yang sedang menjadi topik pembicaraan, dia hanya diam, tanpa tanggapan. Sementara aku, Mama, dan Papa Raka hanya ternganga. Sedangkan Nenek Jasmine tampak begitu bangga, menepuk-nepuk punggung cucu kesayangannya. Kakek bilang sejak semalam Mas Akbar mulai menambah bisnis tembakau. Aku merasa tidak percaya. Bukankah semalam Mas Akbar tidur denganku, menghabiskan sepanjang malam bersamaku, menikmati malam panas sebagai pengantin baru? Semalam Mas Akbar tidur bersama Raya, kek. Aku tergagah geli. Itulah bedanya, berdagang dengan berbisnis. Orang yang berdagang, orang itulah yang bekerja untuk mencari uang. Tapi orang yang berbisnis, uanglah yang bekerja untuk tuannya. Maksudnya? Mas Akbar itu tipe pembisnis yang sangat jeli dalam membaca peluang. Dari bisnis restoran dia langsung meloncat melebarkan sayap, menambah bisnis tembakau. Dion begitu dendam karena tembakau yang seharusnya masuk ke pabriknya, kini justru berbelok arah, dibeli oleh suamimu, dan oleh suamimu dijual ke pabrik yang lain. Pabrik yang kemarin membeli tembakaunya kakek, dan sekarang pabrik rokoknya Pak Anggoro kekurangan pasokan tembakau. Mereka sedang kalang kabut, bingung mau mencari tembakau kemana. Tapi bagaimana kamu melakukannya, Mas? Aku bertanya kepada lelaki yang ada di sampingku, yang wajahnya masih nampak babak belur itu. Aku punya anak buah yang bisa diandalkan. Dia menjawab dengan begitu singkat. Oh, terus uangnya? Setahuku, bisnis tembakau membutuhkan banyak uang.
Aku pakai uang restoran, pakai uangnya nenek, pakai uangnya Papa Raka, tapi sudah ku kembalikan begitu mendapatkan transferan dari pabriknya. Apa nenek bilang, Akbar itu meskipun tidak pandai di bidang akademis, tapi dia jago bisnis. Kamu tidak rugi dinikahkan oleh cucunya nenek yang sangat tampan ini. Semua orang tergelak tawanya mendengar ucapan nenek Jasmine. Hingga saat kami sedang tertawa, tiba-tiba ada orang yang datang mengetuk pintu. Papa kandungku. Mau apa? Dia datang ke rumahku. Bukannya selama ini dia nyaris tidak pernah peduli dengan keberadaanku. Oh, mari silakan masuk Pak. Mas Akbar langsung menyambut dengan begitu ramahnya. Suamiku itu langsung beranjak dari tempat dudukku, berjalan ke arah pintu menyalami papa kandungku. Papa melihat ke arah kami dengan tatapan yang sulit diartikan. Mas Akbar segera menuntun mertuanya, diajaknya untuk duduk di sebuah kursi. Mau apa datang kemari? Masih mau membujuk menantumu supaya mau meninggalkan anak kandungmu dan meminta untuk menikahi anak tirimu? Sinis sekali kalimat yang terucap dari papa sambungku. Akbar, bisa kita bicara di luar? Bukannya menjawab pertanyaan Papa Raka, Papa Abi justru mengajak Mas Akbar untuk keluar. Apa mungkin Papa Abi mau membicarakan hal yang bersifat rahasia, sampai-sampai kami tidak boleh ikut mendengarnya? Tidak boleh, aku tidak mengizinkan cucuku untuk keluar bersamamu. Jika kamu mau bicara, bicaralah. Kami semua berhak tahu apa yang akan kamu meminta dari cucuku. Nenek Jasmine tidak mau kalah. Papa Abi terlihat ragu, menatap kami bergantian satu demi satu. Abi, sebenarnya yang anak kandungmu itu Raya atau siapa? Kok bisa-bisanya kamu sebagai seorang ayah sampai kehilangan nalurinya? Lebih menyayangi anak orang lain ketimbang anak sendiri? Apa jangan-jangan pikiranmu sudah tidak waras lagi? Kini giliran kakek yang angkat bicara. Maaf, Papa Abi terlihat menelan ludahnya. Ada apa, Pak? Bicara saja di sini. Tidak apa-apa, atau Papa butuh uang? Mas, aku langsung menyelah begitu mendengar Mas Akbar menawarkan uang kepada ayah kandungku itu. Raya, tidak apa-apa jika memang papamu butuh uang. Bukankah papamu adalah papaku juga? Mas Akbar mendekat ke arahku, kemudian mengusap kepalaku. Masalahnya bukan itu. Jika saja papa itu tinggal sendiri, hanya bersama nenek saja, Raya ikhlas. Mas Akbar mau memberikan uang kepada papa. Tapi ini papa tinggal bersama tante Gatal beserta anak perempuannya yang kelakuannya seperti setan itu. Raya tidak rela saja jika jerih payahnya Mas Akbar masih dinikmati oleh mereka. Atau memang maunya Mas Akbar seperti itu, mau menafkahi induk ular beserta anak setannya. Memang benar, papaku adalah papamu juga. Bahkan jikapun Papa Abi itu bukan papa kandungku, Mas Akbar masih tetap menganggap Papa Abi sebagai papamu, karena dia juga adalah papanya Dit. Belum juga aku mengeluarkan semua unek-unekku, Mas Akbar sudah membungkam mulutku. Satu telapak tangan kanannya dia tempelkan tepat di depan mulutku. Sementara tangan kirinya dia gunakan untuk merangkul punggungku. Kemudian dia menundukkan badannya berbisik tepat di depan lubang telingaku. Bisa diam atau kecium di sini? Aku membulatkan mataku mendengar ancamannya yang konyol itu. Bahkan kini dia sudah duduk tepat di sampingku. Tangan kanannya tiba-tiba ditelusupkan ke dalam kerudungku, hingga telapak tangannya tepat berada di depan dada sebelah kananku. Hanya saja, semua orang yang ada di sini tidak melihatnya, karena kerudung yang kupakai memang lebarnya menutupi hingga ke bawah dadaku. Aku tidak bisa protes atas kelakuannya. Takut jika orang-orang yang ada di sini menyadari kelakuannya Mas Akbar yang abnormal ini. Beberapa kali aku mencoba menyingkirkan tangan itu, namun secepat kilat, tangan itu akan kembali ke tempatnya yang tidak semestinya. Akhirnya, aku memilih diam, pasrah dengan apa yang dia lakukan. Maaf jika kedatangan Papa membuat kalian menjadi bertengkar. Papa datang kemari bukan karena ingin meminta uang, bukan, tapi karena Papa ingin. Papa Abi mengandung ucapannya. Kami semua menunggunya. Papa ingin meminta Mas Akbar untuk menikahi Dita, untuk bertanggung jawab atas kehamilan. Tuing! Tiba-tiba saja saat aku sedang berbicara, tangan jahil suamiku yang bersembunyi di balik kerudungku sudah langsung bekerja. Diam dulu, dengarkan papamu berbicara, hormati. Beliau papa kandungmu yang menjadi wali nikahmu. Suara itu terdengar kalem dan lirih, namun tangannya masih bermain-main. Teruskan, Pak, saya akan menjadi pendengar yang baik. Papa ingin supaya Nak Akbar mau berbesar hati untuk mencabut laporannya terhadap Dita. Pah, mana bisa seperti itu? Papa tega ya sama Raya. Anak itu hampir saja menghancurkan rumah tanggaku, Pak. Tapi dengan mudahnya Papa justru membelanya.
Apakah otak papa sudah dicuci, dijungkir balik oleh perempuan laki-laki itu? Hingga sekarang bicaranya papa sudah seperti orang yang tidak war. Lagi-lagi saat aku berbicara, tangannya Mas Akbar yang bersembunyi sudah langsung bekerja. Aku pun diam seketika, menahan rasa geli yang diciptakan oleh jari-jarinya. Pah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kasus yang sedang menjerat Dita saat ini adalah memang akibat dari perbuatannya. Papa bisa bayangkan, jika dia tidak segera ditangkap polisi, dia mengancam akan menjual video yang sama sekali tidak pernah saya lakukan. Video asusila yang sudah diedit sedemikian rupa. Jika video itu tersebar, dan akhirnya aku harus menikahinya, apakah tidak kasihan terhadap Raya? Putri kandung papa. Apa papa tidak berpikir bagaimana nanti dampaknya terhadap psikisnya Raya? Lelakiku berbicara dengan bahasa yang lebih tertata. Tidak nampak ada emosi di raut wajahnya. Raya anak yang kuat, papa yakin Raya akan bisa melaluinya. Pah, papa jangan salah kaprah. Raya memang terlihat kuat. Karena dia ingin melindungi dirinya, jiwanya dikuatkan oleh alam, ditempa oleh keadaan. Padahal sebenarnya Raya itu butuh kasih sayang, butuh dimanja, butuh diperhatikan. Jadi Nak Akbar tidak mau memenuhi permintaan papa. Maaf Pak, Akbar bukannya tidak mau, tapi Akbar tidak bisa. Kasihanilah kami Nak Akbar, sekarang papa sudah tidak punya siapa-siapa. Dita itu sudah seperti anak papa sendiri. Semenjak kecil selama mamanya ada di dalam penjara, papa yang merawatnya. Sementara Raya tampak lebih dekat dengan kalian. Tolonglah Nak Akbar, cabut laporan itu. Pak, jikapun saya mencabut laporannya, belum tentu kasusnya Dita akan selesai begitu saja. Karena kasusnya Dita itu bukan cuma satu, tapi Dita juga terlibat kasus suap beberapa petugas lapas untuk mengeluarkan ibunya dari penjara. Dan sekarang, anak-anaknya almarhum Pak Arman sedang berusaha untuk mengembalikan ibunya Dita ke tempat yang seharusnya. Cobalah papa pulang sekarang, tengok istri papa ada di rumah atau barangkali sudah dijemput polisi. Mendengar kata-katanya Mas Akbar, Papa Abi tampak gelagapan. Dia langsung keluar begitu saja tanpa berpamitan. Mas, bagaimana kamu tahu tentang kasusnya Dita yang menyuap petugas lapas? Aku menyuruh orang untuk menyelidikinya. Aku juga menyuruh orang untuk menghubungi keluarga almarhum Pak Arman. Kemarin aku merasa jalannya buntu. Dita menuduhku menghamilinya dengan semua bukti yang ada di tangannya. Aku bingung karena aku memang tidak merasa melakukannya. Tapi aku tidak punya bukti apa-apa. Akhirnya aku berpikir bagaimana caranya supaya aku bisa melawan perempuan itu. Tapi dengan kasus yang berbeda. Dan ketemulah cara itu. Aku tidak perlu mengotori tanganku. Anak-anaknya Pak Arman yang melakukan. Mereka tidak terima ibunya Dita bebas dari penjara. Mereka menyuruh orang untuk mengusutnya. Jadi sebenarnya yang tadi siang membawa Dita itu bukan polisi yang kudatangi, melainkan polisi yang didatangi oleh keluarganya almarhum Pak Arman. Sementara polisi yang kudatangi datangnya justru terlambat. Mereka tidak mendapatkan Dita, tapi justru mendapati Dion dan anak buahnya. Aku baru tahu sekarang. Ternyata di balik diamnya Mas Akbar, dia sebenarnya tetap melakukan sesuatu. Hanya saja, dia menyuruh orang tidak melakukannya sendiri. Ayang, aku lapar. Dari tadi pagi belum makan, ucap Mas Akbar. Begitu mereka baru saja pulang, lelaki itu nampak tiduran di sofa sambil bermalas-malasan. Oh iya, maaf, sebentar ya, aku masak dulu buat kamu. Buru-buru aku mengunci pintu, ingin segera pergi ke dapur. Tapi ini sudah malam Yang, aku gak suka. Ntar kalau tidur kamu bau bawang Ayang. Entah sejak kapan lelaki itu menjadi manja, memanggilku dengan panggilan Ayang-Ayang, membuat aku merasa aneh. Untung saja dia tampan, jadi sikap anehnya termaafkan. Oke kalau begitu, kita cari makan di luar ya. Aku mendekat ke arahnya, dan dengan cepat dia langsung menarik tubuhku, hingga posisiku kini menjadi menindih tubuhnya. Gak usah makan di luar, aku cuma pingin nyobain yang tadi. Yang tadi apaan? Aku mengerutkan dahi. Itu, yang tadi terasa kenyal-kenyal. Apa? Aku benar-benar tidak mengerti. Seingatku, seharian ini kami tidak makan jelly. Masa Ayang gak ngerti? Yang kenyal-kenyal tapi bukan jelly. Aku memang gak ngerti Mas. Ngomong aja terus terang. Kenapa? Mas pingin makan apa? Gak usah pakai teka-teki. Mas pingin yang ada di balik kerudungmu. Ucapannya sukses menerbitkan semburat merah jambu di wajahku. Aku mencoba tertawa kecil untuk menutupi rasa gugup yang tercipta akibat dari ucapannya yang cenderung jahil. Kenapa tertawa? Ada yang lucu. Dia mendekapku dengan lebih erat lagi. Kirain tadi kepengen jelly atau permen Yupi.
Aku berani berbicara, karena kini kami sudah tidak saling melihat satu sama lain. Wajahku tepat berada di sampingnya, melihat ke arah bawah, karena posisi tidurku yang tengkurap di atasnya. Sementara, wajahnya juga tepat berada di samping wajahku, melihat ke atas karena posisi tidurnya yang terlentang di bawah tubuhku. Bukan Yupi, bukan pula Jelly, tapi ini. Dia mulai beraksi, pelan tapi pasti. Mas, ke kamar saja yuk. Dia tidak menjawabnya. Ajakanku untuk masuk ke kamar diabaikan begitu saja. Dia sibuk dengan aktivitasnya. Aktivitas yang membuatku merasa begitu candu dengan semua hal yang dilakukannya terhadapku. Hingga akhirnya, aku pun tak lagi mampu untuk menolaknya. Wajahnya yang penuh lebam justru menambah kadar ketampanan yang dimilikinya. Aura kelakiannya tampak lebih terpancar dengan begitu sempurna. Ruang tamu ini menjadi saksi pencatuan cinta kami. Raga dan jiwa kami sudah mulai saling bertaut ketika malam belum begitu larut. Entah berapa lama kami saling menumpahkan rasa, hingga akhirnya kami sama-sama terkulai lemas tidak berdaya. Yang, gak usah masak ya. Aku sudah pesan menu sarapan sehat di restoran, nanti sambil berangkat kita tinggal mampir. Mas Akbar sibuk menyugar rambutnya yang masih basah. Memangnya kenapa? Aku yang sedang mengeringkan rambut dengan hair dryer, menatapnya dari pantulan cermin besar yang ada di hadapanku. Aku tidak suka aja kamu bau bawang dan aneka rempah-rempahnya. Aku ingin saat aku mencium kamu, kamu selalu wangi. Dia mendekatkan ke arahku, berdiri tepat di belakangku, mengambil alih hair dryer yang ada di tanganku. Ya sudah, jika begitu, aku menurut saja. Kuulaskan senyum yang termanis kepadanya. Aku juga ingin sering-sering mengajak kamu untuk berkunjung ke restoran agar kamu bisa akrab dengan para karyawan yang ada di sana. Karyawan di sana ceweknya cantik-cantik, bak bunga. Tangannya mulai sibuk mengarahkan mojong hair dryer itu di seluruh permukaan rambutku. Cantik-cantik ibarat bunga ya. Kenapa kamu justru menikahiku? Sepertinya aku mulai cemburu. Karena kamu bukan hanya cantik seperti bunga, kamu indah dan kamu kokoh bak berlian yang sangat berharga. Hatiku yang semula sudah mulai panas kini berubah menjadi berbunga-bunga. Begitu mendengar rayuannya, tidak peduli, mungkin saja dia berbohong dengan kalimat yang diucapkannya. Akan aku pamerkan kepada mereka semua bahwa aku punya istri cantik, istri yang cerdas, istri yang hebat, seorang selebgram dan pembaca berita. Dia mencium rambutku dari belakang. Mau nggak aku ajakin naik motor, biar lebih mesra? Ucapnya saat kami sudah keluar dari pintu utama. Lebih mesra bagaimana? Ya kan kalau naik motor, kamu bisa memelukku di sepanjang jalan. Punggungku nantinya bisa merasakan yang kenyal-kenyal itu. Dia tertawa menggodaku. Dasar Omes, aku menepuk wajahnya dengan sayang. Memangnya nggak boleh, Omes sama istri sendiri. Telapak tanganku ditangkapnya dan digenggam dengan begitu hangatnya. Udahlah, gak usah ngomongin begituan, malu masih pagi juga omongannya sudah ngeres. Tapi beneran, rasanya bikin aku candu banget, gak ada tandingannya. Makanan yang paling enak pun kalah rasanya kalau dibandingkan sama punya kamu. Ngomong begitu lagi aku ngambek nih. Ancamku pura-pura marah. Dia pun tersenyum cengengesan, kemudian melenggang masuk ke garasi dan keluar dengan menuntun sebuah motor trail. Itu motornya siapa, Mas? Perasaan aku belum pernah melihat motor itu. Melihat bentuknya pun terasa aneh. Ukuran jok motornya sangat pendek. Ditambah lagi, jok itu cenderung miring ke depan, seperti bentuk perosotan. Motorku baru beli semalam. Temanku yang ku minta membelikan, ini uangnya hasil jual beli tembakau. Ternyata kelakuannya Papa Dion yang pernah berlaku semena-mena terhadap kakek, ada hikmahnya juga. Aku jadi bisa berdagang tembakau sekarang dan hasilnya lumayan. Dari satu gudang tembakau yang kuborong, labanya bisa terbeli motor. Bagaimana kamu bisa membonceng aku jika bentuk joknya seperti itu? Aku tidak menanggapi ceritanya. Aku masih heran dengan bentuk jok motor itu. Ya, joknya memang sengaja dimodifikasi seperti ini supaya nanti aku bawa motornya bisa lebih menjiwai dan kamu duduknya mepet sama aku. Astaga, astagfirullahaladzim. Kenapa otak laki-laki ini semakin oleng? Apakah memang laki-laki yang baru menikah isi otaknya hanya itu-itu saja? Ayo naik. Dia mengusap-ngusap jok motor bagian belakangnya sembari memanaskan mesinnya. Aku pun segera mengikuti instruksinya, naik ke atas jok motor tepat di belakang tubuhnya. Mau tidak mau, tubuhku memang harus condong ke depan, dadaku menempel tepat di belakang punggungnya. Peluk yang erat sayang ya, ucap lelaki itu, sembari menoleh ke arah belakang. Kukira dia akan mengajakku mengebut di sepanjang jalan raya, namun ternyata dia mengemudikan kendaraannya dengan sangat pelan.
Bahkan seringkali telapak tangan kirinya dia gunakan untuk menggenggam kedua telapak tanganku. Jika sudah begini, dunia rasanya hanya milik berdua, yang lain nebeng semua. Sesampainya di restoran, dia segera mengajakku untuk masuk ke ruang kerjanya. Ternyata, ruang kerjanya sudah berpindah ke ruangan yang lainnya, ruangan yang lebih luas dari sebelumnya. Bukan ruangan yang menjadi tempat tidurnya ketika dia dijebak oleh Dita. Kami melakukan sarapan di dalam ruang kerjanya. Dia sama sekali tidak mau makan sendiri, harus aku yang menyuapi. Apakah lelaki memang selalu seperti ini? Setelah menikah dia akan mendadak menjadi bayi. Tapi bukannya dari dulu, Mas Akbar memang cenderung manja. Bahkan dulu saja aku masih ingat saat aku berusia 5 tahun. Dia 9 tahun, justru dia jika makan malah disuapi oleh mama. Sementara aku selalu makan sendiri. Kali ini pun juga, mungkin tugas mama dulu yang sering menyuapi Mas Akbar kini akan beralih kepadaku. Tapi sudahlah, tidak apa-apa, aku ikhlas melakukannya. Selain kuniatkan untuk ibadah, semua pengabdianku juga karena cinta. Pagi ini, selain menyuapkan makanan ke mulutnya, aku pun harus menyuapinya. Setelah perut terasa kenyang, dia membawaku mengitari seluruh area restoran. Memperkenalkan aku kepada semua pegawainya. Menjelang jam kuliah, dia segera mengantarku ke kampus. Nanti insya Allah aku jemput, jangan pulang bareng laki-laki lain seperti kemarin. Aku cemburu. Apalagi kalau kejadiannya sampai kayak kemarin. Jika sampai kebablasan, terjadi hal buruk sama kamu, aku akan merasa berdosa di sepanjang hidupku. Maaf, aku maafkan, asal ada imbalannya. Dia tertawa lepas, memperlihatkan deretan gigi-giginya. Aku tak lagi menjawabnya, aku sudah tahu arah bicaranya. Lekas saja ku sambar telapak tangannya dan ku ciumnya. Dadah, assalamualaikum. Aku sudah berlari meninggalkannya. Jangan lari-lari, ntar itunya sobek. Bukannya menjawab salamku, dia justru berteriak yang tidak-tidak. Siangnya saat aku keluar dari kampus, Mas Akbar sudah menungguku di tempat tadi dia mengantarku. Kamu gak ke restoran, Mas? Dari tadi nungguin aku di sini. Aku mendekat ke arahnya. Ya enggak lah, aku tadi ke restoran. Kamu pikir aku kurang kerjaan apa? Seharian nungguin orang kuliah di sini. Tangannya dengan cekatan mulai memakaikan helm di kepalaku. Kirain kamu jadi kayak cowok di novel-novelan itu setelah punya pasangan jadi bucin, rela gak kerja demi nungguin ceweknya. Aku tertawa. Dia mengetok helm yang kupakai sambil tertawa juga. Saat aku hendak naik ke jok bagian belakang, ternyata jok motor ini terasa panas. Mas, jok motornya panas, keluhku. Sebentar, Mas duduki dulu joknya biar gak panas. Dia segera memundurkan bokongnya, duduk lebih ke belakang. Setelah beberapa saat dia maju lagi. Telapak tangannya kemudian ditempelkan ke atas jok motor yang baru didudukinya itu. Sudah gak panas, silakan naik. Dia pun kemudian mengantarkan aku ke studio. Kali ini dia tidak pulang, dia ikut masuk ke dalam. Berkenalan dengan semua rekan-rekan kerjaku. Bahkan saat aku sudah mulai siaran, dia juga menungguku, berdiri bersama para kameramen di belakang kamera. Setelah pekerjaanku selesai, kemudian kami pun pulang. Waktu pun terus berputar. Hari berganti minggu. Minggu pun berganti bulan. Aku bahagia dengan pernikahan ini. Di bulan kedua pernikahan kami, rahimku bahkan sudah mulai terisi. Dia semakin menghujani dengan cinta, membuat aku tidak pernah merasakan kekurangan kasih sayang. Aku merasa bersyukur, nenek telah menjodohkan aku dengan Mas Akbar. Meskipun laki-laki itu cenderung manja, namun dia adalah laki-laki yang kokoh. Laki-laki yang bisa dijadikan sebagai sandaran hati, dan juga sandaran finansial. Semoga setelah semua ujian yang pernah kami lewati, di depannya hanya ada kebahagiaan yang menghampiri. Jikapun memang kami harus kembali diuji, semoga kami akan diberikan kekuatan untuk melalui. Amin, Allahumma amin. Berakhir sudah kisah kali ini. Terima kasih ya buat para pendengar setia Arah Senja yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan sebelumnya, mohon maaf jika Hanum ada salah kata dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.